Businessman Opinion. Mitra bisnis, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan mengubah porsi anggaran wajib untuk pendidikan dari saat ini 20% dari anggaran belanja negara menjadi 20% dari pendapatan negara. Dengan begitu, dana pendidikan akan naik ketika pendapatan negara naik. Nah, apa komentar Anda mengenai perubahan porsi anggaran pendidikan yang diambil 20% dari pendapatan negara dan bukan dari belanja negara ini? Silakan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Pendapatan negara itu pasti otomatis kecenderungannya polarisasi lebih besar dari belanja negara ya. Iya kan, biasanya kan begitu. Prinsip dasar implisitnya seperti itu. Nah, cuma saya menyarankan nih kalau Pak Prabowo sebagai presiden selanjutnya nih yang ke-8 ini bisa menugaskan dan memilih orang yang benar Mbak dari bidang pendidikan ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya mohon maaf yang sekarang ini terus terang tidak menguasai bahan dasar nih kalau menurut saya sih. Jadi padahal pimpinan teras atasnya ada yang profesor dokter tapi mengambil kebijakan-kebijakan kadang-kadang nggak bisa kayak dulu pernah diajarkan bahasa Inggris nggak perlu diajarkan di sekolah-sekolah, masuk sekolah nggak usah nilai tinggi-tinggi. Itu dari mana dasar pemikirannya seorang pendidikan? Dia dipilih jadi Menteri Pendidikan tentu punya kapabilitas dan inteligensi yang baik kan, sehingga dipilih oleh RI kita yang sekarang Pak Jokowi. Jadi kalau dia, ya mohon maaf, kalau orang bodoh tentunya nggak akan dipilih dong, ya kan. Nah inilah kadang-kadang saya sih dengan kecenderungan pendapatan APBN besar ini tolong diberikan pada orang yang betul-betul menempati posisi yang tepat dalam pos penting ya, the right man on the right job, orang yang tepat pada posisi yang tepat atau dari bidang pendidikan di dalam. Jadi jangan orang luar yang nalarnya itu bukan dari bidang pendidikan, jadi nanti susah untuk mengimplementasikan terhadap segala kebutuhan sekolah, regulasi sekolah, karena ini kan menyeluruh dari Sabang sampai Merauke nih. Saya kira itu aja. Ya sebenarnya buat saya sih nggak ada untung rugi ya. Saya punya pendapat. Emang nanti yang akan datang Sri Mulyani masih menjabat. Kan waktu tinggal 2 bulan, nggak sampai 2 bulan kan. Ya sekarang sih dia punya pandangan buat apa. Kalau dia nggak menjabat kan ada yang lain mungkin dirubah kan. So Indonesia kan mau ganti pejabat kan ada aturan kan. Udah biasa tuh, udah lagu lama, udah budaya. Nah sekarang pendapatan negara sama anggaran kan beda. Ada untung ada ruginya. Mungkin selama ini pendidikan kita kan carut marut kan. Benar nggak? Banyak masalah kan. Ya ganti inilah, ganti itu, apa yang diganti. Ya mungkin anggapan dia kan Sri Mulyani nggak mau menyindir sesuatu. Mungkin ada kebocoran apa kita nggak tahu. Ya mungkin dia beda pendapat kan bisa juga, bisa gede, bisa kecil. Ya yang penting pendidikan kita harus lanjut dong. Suatu bangsa kok nggak ada lanjut pendidikan gimana jadinya? Ya nggak? Kita semua jadi monkey deh. Menurut saya ya kalau kondisi saat ini sih perbedaan sumber itu satunya pendapatan negara, satunya belanja negara. APBN ya, belanja negara itu menurut saya saat ini akan sangat signifikan berbeda karena saat ini penghasilan kita dibanding belanja itu masih besar belanja kita, makanya kan ada defisit kan, defisit sekitar 3,8% per tahun kan. Jadi jelas pendidikan biaya jatuhnya biaya pendidikan akan lebih jauh, akan lebih kurang maksudnya. Tapi apapun itu mungkin cara berpikir dari pengelola keuangan ya, dia melihat bahwa wah ini repot ini kalau pendidikan dibiayai, kalau defisit tetap membiayai pendidikan besar. Tapi prinsipnya bahwa pendidikan itu harus memang dibiayai dengan besar. Karena apa? Kita tidak boleh membiarkan rakyat Indonesia semakin bodoh. Betul. Kenapa? Sumber daya ini harus ditingkatkan kemampuannya. Menurut saya masa kita mau begini-begini saja, datang orang luar yang ngajarin kita kan harus meningkatkan ilmu kita. Betul. Sudah bagus itu ada subsidi pendidikan, kirim orang keluar, kasih bantuan pendidikan, nanti pulang ke sini menerapkan ilmunya di sini. Iya. Nah, itu yang penting menurut saya, memang sudah on the right track. Bagus tuh ada pinjaman pendidikan, ada subsidi pendidikan. Nah itu terutama
memang harus dipikirkan juga masyarakat pedesaan itu jangan kasihan loh. Banyak masyarakat pedesaan itu yang ke sekolah itu harus berjalan berapa jauh, itu kan menyedihkan banget. Guru dibayar cuma ratusan ribu, menyedihkan banget. Mau makan apa gurunya kalau gurunya tidak sejahtera, bagaimana bisa didik putra putri bangsa dengan baik? Aku ngapain ngurusin? Tapi gini loh, satu loh yang aneh dari yang dia selalu bilang anggaran pendidikan. Lu sekolah bayar gak? Sarjana Vkom gitu kan, either lo lulus apa DO gitu kan. No problem, yang penting lo ya kan, lo pengalaman ada gitu, jadi MC ya kan, men's companion apa di mana gitu kan. Ya begitulah gini, jadi maksudnya gini. Terus buat apa mereka gembar-gemborkan? Sebenarnya alokasinya itu masyarakat juga nggak tahu. Biarpun lo bilang dinaikin, diturunin, buat gaji guru, buat ini, masyarakat nggak tahu, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Pejabat dan menteri. Satu, mereka sebenarnya nggak ada itu namanya transparansi nggak ada, ya kan? Karena yang rakyat nggak tahu. Kalau lo transparansi, ya si Ahok lagi. Si Ahok lo buat RT ini sekian, buat RT ini sekian, semua dibayarkan, ya kan, gaji sekian, ya kan. Ini masalahnya kan satu, nggak ada transparansi. Lo mau ngomong begini begitu juga ya, masyarakat cuma tahu ya begitu aja udah. Yang mau dinaikin mau diturunin bodo amat. Ya kan. Terus yang kedua, kenapa lu sekolah di sini harus bayar? Ya kan, kalau lu jadi orang gitu. Lu jadilah gitu, lu sekolah sesuai lah. Istilahnya lu dari barang mentah diolah jadi barang yang spesialis gitu. Ya kan, kalau benar lu berguna, kalau nggak benar nggak berguna. Terus buat apa itu pendidikan? Ya kan, nah, buang-buang duit kan, ya kan. Nah, makanya kenapa kalau gue bilang, gue mendorong dia, biarpun dia bilang anggaran pendidikan dinaikkan, diturunkan, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi yang penting tuh harusnya pendidikan kita itu gratis, bro. Istilahnya kalau lu beli barang, udah jelas barangnya. Udah dijadi, ya kan. Gratis dan berkualitas berarti ya. Nah, itu yang penting sebenarnya. Sebenarnya, tapi kan ini kan speak aja. Anggaran pendidikan saya naikkan, saya turunkan. Kan gak ada yang tahu. Penikmatnya siapa? Ya, lu yang di swasta, di negeri sama aja lu bayar juga, ya kan. UKT mau lu naikin, mau lu turunin, ya paling kalau lu naikin lu diteriakin. Ya kan. Benar. Kalau pendapatannya lagi banyak ya dia ketawanya lebar, baginya gampang, nggak ada yang dikurangin. Kalau pendapatannya ambles itu kan kementerian lainnya dipotong pada marah-marah. Benar. Makanya udahlah, daripada setting, ya kan, lebih baik itu pendapatan yang dihitung. Gitu. Sedangkan Kementerian Pendidikan itu cara mendidik generasi muda menurut pendapat saya itu kurang mantap, skillnya kurang, jadi baru pelajarannya itu baru dihafal, belum bisa memahami. Jadi saat kita tamat sekolah, karena dihafalin doang nggak dipahami, itu tamat malah jadi tambah pusing muridnya. Itu mestinya yang berkepentingan itu ya presiden lah, kan manajernya. Itu generasi muda harus produktif. Perindustrian juga biar ekonominya maju juga harus produktif. Produk dalam negeri diutamakan. Impor dipersulit. Biar ekonominya gerak. Kalau ekonominya gerak kan nanti Menteri Keuangannya bisa ketawa, pajaknya nambah. Makasih ya. 20% itu udah berapa lama ya Ben ya anggarannya? Kayaknya sih udah lebih dari 5 tahun ya. Lebih Pak. Iya, tapi kok rata-rata IQ orang Indonesia 70-an ya kemarin ya. Bingung juga itu. Anggaran naik, bukannya makin pinter, makin boncos tuh. Jadi di Asia Tenggara aja boro-boro nomor 1. Jadi mungkin Bu Sri pusing. Anggaran gua tambahin, bukan makin pinter. Sebenarnya
Dia pengennya sih gaji DPR dipotong. Nggak ada gunanya tuh. Pusing. Bikin undang-undang nggak ada yang beres, tapi kalau undang-undang pilkada cepet banget itu. Jadi mungkin Bu Mulyani sebenarnya mau potongin gaji DPR, cuma diancam tuh. Jadi yang bisa, ya udah pendidikan aja deh, gue sikat. Supaya siapa mau protes. Nah, gitu aja. Kita ngeliatnya gitu. Jadi kasihan juga anak-anak bukannya makin pinter, makin on, yang makin tajir ya yang duduk di sono deh tuh. Enggak. Nah, itu aja. Dia juga pusing, ya udahlah. Kan mereka dari tahun ini kan kita lihat pendapatan kita dari pajak kan semua turun, dan memang ini semua sudah terprediksi kan. Nah, beliau ya mengeluarkan semacam test water lah, iya. Tetapi saya melihat apapun alasannya, anggaran untuk pendidikan itu mutlak. Iya. Mau dari pendapatan, mau dari belanja, tetap harus ditampilkan nominalnya itu harus ada kenaikan. Kalau dia dari pendapatannya turun, ya persentasenya harus naik. Dan yang lebih penting lagi, pemantauan terhadap anggaran itu. Bagaimana dipakainya? Jadi harus memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Supaya mereka benar-benar dapat merasakan, mereka mendapat kesempatan belajar yang semakin baik. Dan inilah kelak yang akan menjadi anak bangsa kita yang akan memajukan negara ini. Termasuk juga memberikan prioritas terhadap anak-anak pinter. Mereka harus diberikan beasiswa, supaya kelak mereka yang menjadi penerus bangsa ini. Bukan hanya anggaran yang dibilang makan siang gratis atau makan bergizi atau apa. Pendidikan sangat penting. Dan tentu dari kecil anak-anak itu juga udah bergizi. Dan diteruskan dengan pendidikan. Jadi saya punya pandangan anggaran ini harus dipertahankan dan dinaikkan. Entah dengan bahasanya apapun terserah. Tapi ini mutlak, dan yang lebih mutlak lagi dipantau anggaran itu. Setuju. Dan jangan lupa bro, udah berapa lama sih tema ini tidak ada menyinggung korupsi lagi. Jangan lupa. Rancangan undang-undang perampasan aset, jangan sampai dilupakan terus. Dan terakhir kan Ibu Ketua DPR kan udah bilang nanti akan dilanjutkan oleh DPR yang berikutnya. Betul. Tetap kita suarakan ini mutlak. Termasuk halnya nanti anggaran-anggaran tadi pendidikan, tadi manapun jangan sampai disalahgunakan. Setuju. Pakai dengan tepat. Iya, kalau sudah Sri Mulyani ngomong sejak dia menghadiri undangan Mahkamah Konstitusi itu, ekspektasi saya hilang langsung. Kecewa berat gitu. Yang membahas tentang pansos pemilu itu loh, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kabarnya laporan PPATK yang di soal penyelewengan itu ya Pak ya? Nah, Pak Mahfud MD itu 349 triliun. Mana progress reportnya? Jadi ngapain membahas anggaran pendidikan itu? Tambah lagi tadi siang konten kreatormu membahas masalah pendidikan. Saya dengerin, buset, guru-guru gajinya 300.000, 200.000 ini apa-apa. Dosen gajinya 1,2, 1,7 gajinya dosen. Kalau punya anak, punya istri, bisa makan pasir itu anak-anaknya itu. Aduh, jangan Pak. Gawat beneran. Jadi kerusakan ini dan ini, waduh, mau nggak mau deh kita harus menunjuk hidung kepada kepala negara. Apa kepeduliannya itu? Padahal ini kebutuhan sekunder ini. Primernya pangan, sandang, papan. Kemudian layanan pendidikan. Jadi ini terus kesehatan, coba kesehatan sama pendidikan ini yang terjadi di Universitas Diponegoro. Dokter spesialis melakukan bullying dan kabarnya ratusan korban itu terjadi itu. Jadi waduh, bagaimana ya? Sekarang kita harus mengharapkan kepemimpinan Pak Prabowo. Apa yang bisa menimbulkan kita optimis gitu loh Mas Beni. Kok semuanya kok negatif semuanya.
Jadi Ibu Sri Mulyani udahlah, nggak usah mimpin lagi, gabung sama Pak Prabowo. Serahkan semuanya kepada Pak Prabowo, mau hitam mau putih, serahkan kepada rakyat nanti. Kalau rakyat marah, terjadilah nanti peristiwa Bangladesh. Jangan Pak. Hati-hati itu, perhatikan itu. Ya gitu, bukan tergantung rakyat, tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya masih tolol aja ya, terjadilah. Daripada anak cucu kita sengsara nanti. Dari mana saja, baru anggaran itu disesuaikan atau diambil pinjaman kalau memang memungkinkan. Seperti itu, jadi bukan 20%, 30%, 10%. Jadi kalau lamsam begitu, ya kan gitu Pak Anto. Jadi sesuaikan pertama kebutuhannya dulu, baru disesuaikan penerimaannya, dan kekurangannya dicari mungkin dari pinjaman atau dari investasi luar negeri yang bisa di grand loan atau apa gitu loh. Ya, silakan. Saya juga setuju sama dua yang memberikan pendapat narasumber tadi. Anggaran besar atau kecil itu yang penting tepat sasaran dan bermutu berkualitas. Tepat sasaran, bermutu berkualitas. Oleh karena itu harus diurus, dipegang oleh jajaran ya, bukan hanya menteri, karena menteri kan cuma satu, paling kalau ada 2 wakil atau apa. Jajaran yang memang juga bermutu dan berkualitas dan berintegritas kepada pengembangan pendidikan dan masa depan anak-anak seluruh Indonesia. Jadi rasa tanggung jawabnya itu harus lebih besar daripada dia punya tanggung jawab dan wewenangnya harus lebih besar. Nah, oleh karena itu dengan demikian baru betul-betul dia full sepenuhnya ya, isi pikirannya, semangatnya, jiwanya itu bersatu untuk pengembangan pendidikan, dan tidak ada namanya diselewengkan atau diboroskan. Boroskan saja tidak lagi diselewengkan atau gitu ya, mengantonnya, betul nggak Bang? Jadi pendidikan itu kita setuju, terutama untuk laboratorium, untuk pengembangan, untuk iptek itu kita setuju. Dan yang paling saya tidak setuju itu adalah diboroskan untuk cetak buku yang tiap tahun, tiap semester itu cetak buku melulu. Itu menurut saya itu tidak perlu ya kan. Memang pendidikan terus disesuaikan, terus dikembangkan. Tetapi kalau anak-anak SD, setiap SMP, SMA setiap tahun semester itu cetak buku terus, akhirnya bertumpuk di rumah, akhirnya dijual menjadi buku-buku loak. Untuk apa habisin anggaran-anggaran seperti itu? Jadi mutu pendidikan, habis itu juga gizi itu yang ditambah, dan eksperimen penelitian laboratorium yang tepat guna, tepat sasaran, yang tadi kembali lagi yang bermutu, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan itu diperbesar anggarannya. Itu kita sebagai rakyat sangat menyetujuinya. Sekarang kan anggaran pendidikan itu kan sudah sangat besar ya, 20% kalau nggak salah ya. Cuman kan kalau kita sebagai masyarakat kan melihat hasilnya ya, hasil itu udah 5 tahun lebih. Itu ternyata pemberdaya manusia Indonesia itu mulai dari IQ-nya paling rendah se-ASEAN, cuma 78, level pendidikannya juga masih rendah sekali, bahkan kecenderungan ekonomi makin mundur. Maksud saya begini, percuma diperbesar kalau ujung-ujungnya tidak punya planning yang strategis untuk meningkatkan semua. Asal jangan dikorupsi aja tuh sama mungkin kepala sekolahnya, disunat lagi nanti, ampun deh, kan bangsa kita kan banyak oknum-oknum yang kayak begitu tuh. Sebenarnya gini ya, kalau saya perhatikan masalah pendidikan, jadi kalau saya pikir Bang, masalah pendidikan ini adalah masalah yang paling penting ya dalam satu kehidupan. Karena kalau dia pendidikannya baik ya, dari SD, SMP, SMA, itu biasanya anak-anak didik yang lulus dari sekolah itu kedepannya tuh rata-rata baik. Ya, tapi tetap agak menjamin. Tapi kita bicara secara umum. Jadi kalau pendidikannya baik ini tidak terlepas dari guru yang baik. Jadi kalau pemerintah memang serius, dia harus benahi dulu guru-gurunya. Karena peranan paling penting adalah di guru. Kalau gurunya berkualitas, baik, berintegritas, otomatis melahirkan anak didik yang baik. Dia akan mencontoh gurunya. Kalau dia nyontek, dikasih mungkin nggak naik kelas, disetrap dan seterusnya. Nah itu yang saya lihat ya.
Ya walaupun saya lihat kebanyakan sih yang bermasalah kebanyakan tuh sekolah-sekolah yang mohon maaf negeri yang kurang lah ya. Tapi ada juga sekolah-sekolah negeri yang baik. Tapi memang itu harus dibenahi dari mulai SD, SMP, SMA. Kalau itu nggak dibenahi gurunya, ya seberapa banyak pun dana pendidikan yang masuk itu tidak akan merubah. Karena apa? Dia mengikuti pola yang udah biasa. Nggak ada perubahan-perubahan, nggak ada perkembangan-perkembangan. Mungkin gurunya juga nggak di-upgrade gitu loh. Nah ini yang menjadi persoalan bangsa kita. Jadi kalau memang mau merubah, harus mulai dari gurunya dulu. Mesti guru-guru yang kompeten, guru-guru yang bisa menjadi contoh yang baik. Baru lama-lama anak didiknya berubah. Tadi kan baru kita dengar ya di konten kreator ya, salah satu bahasa itu pendidikan ya, menarik sekali ya. Memang kalau kita lihat itu pendidikan itu seperti lingkaran setan ya. Dalam arti itu di satu pihak tadi seperti Bapak penelpon tadi bilang pendidikan gurunya harus kompeten, sedangkan guru-guru yang kompeten itu mana mau mengajar di sekolah negeri yang gajinya itu sangat minim. Nah, sedangkan kalau untuk mendapat guru kompeten, otomatis guru kompeten pasti maunya gaji yang besar. Gaji besar itu di mana? Yaitu di swasta. Sedangkan kita 80%, 90% sekolah kita itu adalah negeri. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan kualitas guru yang kompeten, murid yang kompeten? Itu kita kembali lagi pada, kita contoh aja dari luar negeri, gampang kok. Contoh di luar negeri itu di Singapura, sekolah di Amerika itu mereka tiap tahun itu mengadakan itu kompetisi. Dalam hal ini kompetisi matematika ada, kompetisi sains ada, kompetisi robotik ada, kompetisi IT ada. Dengan begitu si sekolah itu akan diberikan reward, misalkan yang juara 1 akan diberikan reward hadiah, mungkin laboratorium atau uang, dana untuk pengembangan, untuk murid, sekolah, kelas, laboratorium dan lain-lain, komputer bahkan yang lain. Nah dengan begitu si guru pun akan diberikan kompetensi dalam hal ini, mungkin biaya training nanti si guru jika muridnya berhasil juara, si guru ini yang membimbingnya itu akan mendapatkan pelatihan, mungkin pendidikan, mungkin S2 ke luar negeri, atau mungkin paket-paket pendidikan yang lain yang mungkin kompetensi dia yang meningkat, sertifikasi dan lain-lain. Dengan begitu gurunya pun akan terpacu. Saat ini sekarang kan guru di Indonesia kan pegawai negeri ya. Tahu sendiri kerja pegawai negeri kayak gimana sih Mbak? Ngoyo-ngoyo. Ya murid gue mau jadi, syukur, nggak jadi juga nggak apa-apa. Toh gue tiap bulan dapat gaji, dapat tunjangan, dapat pensiunan. Nah itulah membuat murid kita, SDM kita tidak berkembang Mbak. Jadi dengan mengadakan kompetisi seperti di luar negeri yang kompetisi, bahkan kompetisi matematika di India itu rutin, hampir setahun itu 4 kali. Jangan heran India itu kita bisa mendapatkan di India itu bisa mendapatkan ahli-ahli IT, algoritma yang sangat handal, bahkan ahli-ahli matematika sangat handal dipakai di beberapa negara, bahkan sampai jadi CEO di perusahaan-perusahaan ternama di dunia. Makanya kompetisi sains itu yang diadakan di sekolah itu sangat penting diadakan oleh Depdikbud tiap tahun sekali aja, mungkin dengan reward hadiah yang mungkin bisa menambah faedah di sekolah tersebut. Itu yang di kampung-kampung aja yang nggak bayar aja, banyak yang nggak sekolah, lari ke sini kerja karena baju mahal, buku mahal harus beli. Harusnya di semua tuh yang di kampung-kampung tuh dibangun sekolahnya mencerdaskan rakyat. Kalau yang di kota-kota besar tuh orang-orang berduit, dia nggak jadi masalah. Sekarang aja di RRC aja kuliah kelas 1, 2, 3 aja bebas. Datang ke situ daftar gratis, dikasih makan gratis, tempat juga nggak bayar. Guru juga harus itu, kalau yang sekolah guru tuh nanti kelasnya itu di over ke daerah-daerah supaya mencerdaskan rakyat gitu. Jadi kalau dulu punya tuh waktu zaman Soeharto kayaknya disuruh sekolah ya sampai kelas 6 nggak boleh nggak sekolah, nggak boleh buta huruf, harus bisa baca, gitu aja Bu. Kalau yang diusulkan sebenarnya ya ada baiknya, dalam arti kata ya di satu sisi kalau pendapatan naik, berarti kan secara anggaran pendidikan jadi naik ya, karena pendapatan naik otomatis kan itu jadi alokasi untuk dibelanjakan oleh pendidikan kan gitu kan, bukan berdasarkan bukan lagi berdasarkan pendapatan yang sudah dibagi-bagi dalam bentuk pos lah. Sebenarnya sistemnya
kayak ya pembagian pos di rumah tangga lah, kalau kita kan dapat gaji bulanan segala macam kan dibagi-bagi gitu kan kurang lebihnya. Nah, cuman kalau ini kan langsung dialokasikan, dapat nilai sekian langsung dialokasikan dari totalnya. Ya, cuman kendalanya nanti adalah kalau turun itu harus bagaimana. Tapi memang kan balik lagi, namanya pendapatan negara itu kan tidak seperti kayak gaji gitu, harus naik turun, bisa naik atau turun gitu kan. Teman ini kan balik lagi dengan dari sisi misal penerimaan pajak, dari apa kalau tidak sampai target seperti apa. Ya kita lihat sisi baiknya dulu, bahwa dengan adanya naik mudah-mudahan pendidikan menjadi lebih bagus, lebih baik ya. Dari sisi fasilitas untuk pendidikannya juga jadi lebih baik ya kan, pasal sekolah juga jadi lebih baik gitu kan. Terus guru-gurunya juga yang tadi bilangnya cuma segala honor segala macam bisa jadi lebih baik gitu kan, itu peningkatannya. Nah, cuman balik lagi skema pelaksanaannya harus jelas nih dari Menteri Keuangan gitu kan. Terus turunannya ke Menteri Pendidikan itu juga harus jelas gitu loh. Jadi jangan hanya ancang-ancang ya kasusnya misalkan masukkan dengan anggaran yang cukup besar, tiba-tiba jadi ada permainan bahwa anggarannya gede nih, beli komputer harganya untuk satu sekolah sekian, padahal sebenarnya komputer atau laptop itu kan nilainya nominalnya kita juga tahu gitu loh. Jangan ya makap-makap tadi ya itu bisa dihilangkan ya gitu loh. Jadi jangan juga sebagai haji mumpung dari para pelaksana atau pejabat yang nanti bermain gitu loh. Nah itu juga mesti diawasi gitu loh kan. Ya makanya saya bilang tadi, jangan sampai naiknya pendidikan nggak ada yang memberikan efek yang besar kalau korupsinya juga ikut kan. Ya, itu juga mesti dipertimbangin dari segala macam cara dari untuk pemerintahan yang mungkin nanti dari sisi pemerintah Pak Prabowo kalau mengikuti cara dari Bu Sri Mulyani gitu loh. Ya jadi begini kan, di pasal di Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di amandemen keempat waktu Jokowi periode 1 dengan JK, itu pasal 31 sudah jelas mengatakan bahwa negara memberikan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Itu ayat 3 pasal 31. Cuman saya tergelitik di pasal 2 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi sedikit kata-katanya agak ambigu ya, antara ayat 2 dan 3 ini ambigu banget. Jadi sepertinya mereka wajib membiayai pendidikan dasar aja ya. Jadi 20% itu kemana itu? Ini patut dipikirkan, karena Sekjen Kementerian Pendidikan sempat ngomong bahwa perguruan tinggi itu tersier. Kayaknya ini membenarkan pasal 31 ayat 2. Hanya wajib pendidikan dasar. Harusnya secara eksplisit undang-undang itu menerangkan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dengan anggaran sekian-sekian. Saya kira itu lebih elok, ya kan? Hanya jangan disebutkan dasar, artinya sampai SMA dong. Nah, ini tolonglah dipikirkan semua warga negara Indonesia, ini keanehan ini ya, karena ini hukum positif yang tertinggi loh. Bagaimanapun muncul undang-undang di bawahnya, itu selalu payung hukumnya adalah UUD 45 sebagai payung hukum konstitusi yang tertinggi. Oke. Sekarang kita kembali kemudian ke pasal ke ayat 3. Jadi anggaran, jadi 20% dari anggaran APBN berarti kan. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Apakah ada udang di balik rempeyek ini? Kok disebut bahwa pendapatan? Jadi dia berorientasi pada pendapatan. Oke. Sekarang kalau kita pikir secara logika, nggak usah bicara hukum deh, terlalu jauh, logika sosial aja ya. Yang dampak sekarang ini kan orang banyak miskin nih. Gimana dia mau sekolah ketika pendapatan negara itu turun? Nah gimana ini ceritanya? Apakah angka nominal 20 akan tetap ada?
Seandainya ada pun, tapi presentasinya malah mengecil. Karena apa? Pembilangnya kan kecil. Secara matematika, Pak ya. Matematika kita belajar dulu di SD ya. Nah, jadi apakah ini merupakan suatu, maaf ya kalau saya bilang, suatu cara teknis untuk efisiensi anggaran APBN? Ya, saya curiga sedikit apakah ini memenuhi anggaran untuk IKN. Nah itu, ini saya agak curiga sedikit lah. Ya kita boleh aja sih, karena kita kan negara demokrasi ya kan. Satu hal, kenapa saya curiga begitu? Coba kita urut. Dulu waktu kampanye mengatakan IKN tidak memakai anggaran PBN, nggak jujur. Ternyata ngaku ada anggaran berapa persen. Saya lupa berapa itu, 14 atau berapa. Kemudian ada investor asing, ternyata belum. Yang dari sekarang kan dari belanja negara APBN secara keseluruhan. Yang jadi masalah kan sekarang ini Pak, antara APBN kita dengan belanja kita dengan pendapatan itu kan ada defisitnya, ya kan? Misalnya pendapatan kita dari pajak dan lain-lain itu 3.000 misalnya triliun, sementara belanjanya 40 triliun, berarti kan kurang berapa itu? Dari 3.000 menjadi 4.000 triliun, kan kurang 1.000 triliun. Jadi kalau diproses dengan demikian, maka dana pendidikannya itu besar kalau pakai belanja. Tapi kalau pakai pendapatan ya agak kecil ya toh, presentasinya ketemunya. Nah ini mana kenyataannya di tahun 2020 ke atas ini sampai sekarang kan realisasi daripada penggunaan dan bukan itu nggak bisa 100%, selalu sekitarannya 77 sampai 82%, nggak maksimal. Nah sebenarnya ini menurut saya karena ya pemerintah kurang serius dalam mengalokasikannya. Di daerah-daerah itu banyak sekolah-sekolah yang mau roboh, kekurangan guru, harusnya gurunya 5 ternyata 3, harusnya ada 5 PNS yang 4 honor, yang 1 PNS, sementara gajinya tidak manusiawi. Masa gaji guru dari pagi sampai siang tiap hari masuk ya, sampai 5 hari, seminggu 5 hari toh, sampai sore. Itu di sini di Westprok sini guru honor 1 juta, pembantu saya hampir 2 juta. Kesenjangan sosial ya. Iya. Padahal nggak dikasih makan itu guru itu segitu. Jadi memang nggak kurang serius ini. Kalau serius sebenarnya kekurangan guru yang tahun ini aja 1 juta lebih, 1,5 juta kalau nggak salah kurang katanya anak saya. Yang sekolah-sekolah roboh itu kalau itu dimaksimalkan, betul-betul diberikan apa pembiayaan yang layak, saya pikir pendidikan Indonesia akan maju. Ya gitu. Ya gimana maju, gurunya mulai nggak konsentrasi, besok mau berangkat pakai bensin apa, besok mau makan apa, cicilan motornya gimana. Untuk berangkat kerja aja kurang. Iya betul. Gurunya nggak bisa konsentrasi, waktu mulainya bodoh-bodoh. Padahal di lagu Kebahagiaan Indonesia Raya kan sudah disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangsanya. Gitu, iya harus dicerdaskan itu, baik ya ilmu pengetahuan itu tidak hanya ilmu pengetahuan dunia tapi juga ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan ketuhanan. Kalau orang nggak punya nilai-nilai seperti itu ya jadi kita barbar gitu, nggak ada hati nurani, nggak ada apa. Jadi dua-duanya penting gitu loh. Jadi ya kita harus ditata kembali itu. Ya saya setujunya ya usulan Bu Mulyani itu ada baiknya juga, tapi harus dilihat juga undang-undang dasar kita bunyinya gimana. Nggak bisa cuma diubah sepihak. Kalau undang-undangnya nggak bunyi seperti itu ya nggak bisa, kan hanya di situ kan disebutkan di belanja negara. Berarti ya undang-undang dasarnya harus diamandemen lagi, kecuali kalau dia undang-undang dasarnya bunyi
dari pendapatan negara. Itu bisa aja dieksekusi. Kalau sudah bunyi APBN apa pendapatan negara, apa belanja negara, ya harus dilaksanakan. Itu memang ketentuan konstitusi seperti itu. Pelanggaran konstitusi itu bisa dilengserkan gitu. APBN misalkan 1.000 triliun, maka 200 triliunnya itu adalah ke Kementerian Pendidikan. Nggak begitu gitu, Bu. Jadi 20% itu di kementerian lain pun, di KL itu ada namanya tagging, itu boleh dicek ke Kementerian Keuangan. Tagging sekian persen. Kementerian Sosial misalkan punya kedinasan STKS. Di Kementerian Keuangan ada namanya PAN, misalnya salah satunya ya. Di Kementerian Dalam Negeri ada IPDN, misalnya. Di Kementerian Transportasi misalkan itu mereka men-tagging dana pendidikan. Maka di total selama 1 tahun anggaran itu mereka jadi 20% semuanya, begitu, Bu. Iya, sebenarnya narasi yang dibangun itu agak aneh ya, dan menyesatkan kan menurut saya itu, karena kalau dana anggaran pendidikan itu dikalikan dengan pendapatan itu jelas berbeda ya dengan apabila dikalikan dengan belanja. Karena jumlah belanja dan jumlah pendapatan itu kan jelas berbeda jauh. Masyarakat jangan dibodohi dengan kalimat akan naik bila pendapatan naik gitu. Ya, karena yang pengalinya sendiri pokoknya itu lebih kecil daripada anggaran belanja. Nah, seharusnya kan pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Kenapa jadi malah disusutkan gitu anggarannya daripada sebelumnya. Saya sih berharap ini bukan pesan rezim berikutnya dari Sri Mulyani ya. Terima kasih. Sebetulnya yang problem utama adalah penerima dananya. Itu dananya sudah digunakan dengan benar, dengan etis, atau sebagian hilang di tengah jalan. Itu yang pertanyaan paling utama sebetulnya. Tahu tapi takut, nggak berani ngomong apa adanya, nggak berani jujur, ya. Karena pasti ada yang marah. Itu kalau dari pendapatan kan sudah pasti turun. Kenapa dia sampai mengusulkan begitu? Ya karena memang keuangan dari negara kita ini udah empot-empotan. Jadi ngomongnya memang tidak straight to the point, ya. Itu bukan 20% ya. Saya malah mengusulkan selama ini 20% tuh kemana aja. Itu yang harus dikasih tahu. Dan penting atau tidaknya, saya mendengar tuh ya bahwa anggaran pendidikan di Indonesia tuh banyak lari ke pesantren, ya ke agama lagi nih. Nah, kita kan 79 tahun udah merdeka nih, ya larinya pada apa prestasi dari penemuan dari bangsa Indonesia dengan kita mensupport abis-abisan ke pesantren yang maaf kata hanya menghafal kitab suci kayak gitu, nggak ada penelitian, nggak ada prestasi. Itu yang harus direvisi kayak gitu. Itu yang memboroskan ya anggaran belanja negara tuh. Itu kita harus mensupport orang-orang Indonesia yang pinter-pinter, yang berpotensi, yang bertalenta. Itu yang harus disupport supaya negara kita maju. Nah kalau 20% lari setiap tahun anggarannya bocor ya ke agama lagi tuh, ke pesantren, bisa dicek tuh. Nah Ibu Sri Mulyani ini takut nih. Takutnya apa? Takut marah. Orang selama ini dikasih kok mau diturunin ya bahasanya ya dikali pendapatan bukan dari belanja. Itu aja, makasih. Ya, saya terserang nggak setuju dengan pendapat Bapak sebelumnya ya. Sebenarnya pemerintah tidak support hanya pesantren, tapi pemerintah juga support untuk negeri juga ya, gitu. Totali yang untuk anggaran belanja kan mesti, tadi kan sampaikan bahwa pemakaian kita itu kan cuma rasionya berapa 87% lah, makanya dari Bu Sri Mulyani minta direview lagi dari government untuk anggaran belanjanya gitu. Nah, pemerintah saat ini memang sudah baik sistemnya, memang perlu diimprove lagi. Siapa yang berhak dapat untuk subsidi biaya pendidikan ini gitu ya. Ini baru prediksi ya. Ini sifatnya fluktuatif ini. Fluktuatif karena apa, pendapatan belum tentu itu stabil, belum tentu stagnan gitu loh. Tapi jangan turun naik.
Jadi agak khawatir juga saya kalau momennya pendapatannya sedikit, dia akan turun. Kalau pendapatannya naik, dia akan naik. Jadi saya pikir ini, saya ragu juga ini begini. Karena apa? Sifatnya nggak stabil. Ya. Saya seperti perusahaan, kalau buat anggaran itu bukan dari total penerimaan atau total orang, tapi sesuai kebutuhan gitu Pak. Memang sesuatu pendidikan ini harus ada minimalnya, tapi yang dianggarkan itu adalah sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan total dari penerimaan atau total dari pengeluaran. Yang diambil kan persentase dari penerimaan yang diusulkan, yang sekarang menjalankan sekian persen dari total pengeluaran. Yang betul menurut saya adalah sesuai dengan kebutuhan gitu Pak. Itu Pak, yang pinter Ibu Misniani sama pemerintah tuh mesti mikir penting nggak pendidikan. Kalau penting pendidikan mah, kalau kita rumah tangga mah jual rumah juga buat anak, pendidikan penting, ya kak. Tapi kalau nggak terima pendapatan pan, artinya pan ya gimana ya? Jadi kalau nggak dapat sekolah nggak penting gitu. Jadi kan ini nih kanan kiri ujung atas bawah semuanya nih penting dianggap pemerintah, itu pentingan. Jadi ini pentingan tuh nggak penting yang mana prioritas dulu kan gitu. Kalau dipentingin IKN terus ya duitnya nggak ada, ini mau itu mau, ini mau itu mau itu. Paling penting dia penting itu pendidikan. Kalau dia merasa penting ya saya cari akal lah, yang mana dibuang dulu, di mana tunda dulu kan gitu. Kalau kita ya. Ya, ini gejala yang sangat jelas bahwa pemerintah lagi bokek, ya. Itu kutak-katik anggaran ini dari APBN menjadi dari pendapatan, ya, dari total belanja menjadi pendapatan, itu akan mengurangi porsi kependidikan itu 120 triliun, ya. Kemudian kita lihat kebijakan berikutnya, ada tambahan iuran pensiun. Oke, ini teorinya. Oh, nanti kan buat penabung juga. Tapi dana yang sudah terkumpul itu ngapain? Nggak mungkin diganggurin, nanti dipakai dulu. Sama kayak Asabri, ya. Hal-hal kayak gitulah, Jiwasraya segala macam, ya. Kemudian Pertalite mau dihilangkan. Oke, itu irit lagi tuh. Kemudian apalagi tuh? Asuransi pihak ketiga kendaraan bermotor. Semua wajib. Itu dana-dana itu jangan dianggap sepele ya. Belum PPN ada tambah 1%. Itu luar biasa digabung. Ini bukti-bukti bahwa pemerintah sedang bokek. Ya, kita lihat juga gejalanya Pak Prabowo dari awalnya ngomong 400 triliun buat makan siang gratis, tinggal 71. Ya. Kemudian apalagi yang kita lihat ya, efek pendidikan memang akan menjadi korban ya, bidang pendidikan. Kemudian kita lihat kinerjanya, PISA skor kita turun, ya, kemampuan siswa kita menganalisa masalah itu turun. Bagaimana bisa bersaing sama negara pemuda tetangga kita, ya, Singapura, Vietnam, Malaysia, ya, kita akan sangat ketinggalan. Kemudian nanti mau Indonesia emas itu dari mana? Saya nggak habis pikir itu. Kalau Anda benar mau ke masa emas, itu roadmap-nya sudah jelas. Tiap tahun harus tumbuh minimal ya 6%. Ini mau ditarik-tarik, kelas menengah punya daya beli sudah nyusut, banyak PHK, duit yang didapat itu tambah kecil, kemudian mau diiuran lagi, mau dipotong lagi. Kelas menengah yang jumlahnya paling besar di negeri ini akan semakin redup, ya, nggak ada daya beli. Kemudian ekonomi gimana bisa tumbuh 8% seperti maunya Pak Prabowo. Jadi angan-angan menurut saya ini ya. Ini kepentingan mewujudkan
bau-bau hal-hal yang politis itu sangat diutamakan oleh mereka. Ya, pendidikan ya nanti kita lihat aja ya. 10 tahun lagi kita masih begitu. Kembali lagi antara ucapan dan perbuatan itu jadinya Mbak. Yang diutamakan itu mana? Sekarang ini mencari pendapatan negara dari mana sekarang? Semuanya dari rakyat, disulap semuanya. Pajak dinaikin, pertalite mau dihilangin. Pada waktu ganti premium, kata premium diganti pertalite. Pada waktu bikin pertalite itu pengolahannya, ini ujiannya aja mahal itu. Baru berapa tahun pertalite muncul kan, katanya dihilangkan. Ya nggak, itu waktu ngolahnya pertalite keluar itu mahal itu. Sekarang katanya mau dihilangin. Ya kembali lagi, saya bukannya panik. Memang udah nggak ada yang mau ngasih utang lagi, siapa? Ya karena kebutuhan yang nggak memaksakan itu dipaksakan. Ya kayak IKN itu abaikan saja lah dulu. Kita pendidikan kita yang utamakan dulu. Kalau sekarang ini pendidikan ini, aduh, kasihan anak-anak kita, Mbak. Ya apalagi yang kuliah itu, aduh, mabok. Sampai minimal itu kalau yang biasa-biasa aja 6 juta, Mbak. Tapi kalau yang ini untuk negeri aja, Mbak, yang dapat dia undangan kayak gitu 6 juta itu paling dikit. Tapi kalau udah yang lain-lain negeri bisa sampai 50, 25. Jadi dari PAUD sampai kuliah itu perguruan tinggi disuruh nyari uang sendiri nih, negara punya, negeri punya ini. Makanya kita bilang kembali lagi, enaklah mereka segelintir manusia penikmat dan mengelola negara ini. Nyaman mereka hidup, pendapatan mereka tidak berkurang. Coba sembako sampai detik ini, nanti tahun depan kita pajak kita dinaik-naikin 12%, pertalite mau dihilangin, daya beli masyarakat nggak tahu besok 25 ini kita naik atau turun. Kalau menurut saya sampai detik ini mau terus kita ini. Jadi kata kuncinya kita kembali lagi, banyak yang harus kita ekspor. Apa itu nggak ada kan yang mau diekspor kalau kita mau nyari uang dari sana, nggak, udah pada membeli semua. Jadi salah satunya ya rakyat, dijadikan uang buat mereka. Mereka nyaman saja, gaji tetap naik dengan dalil begini begitu, nggak kurang sepeser pun. Kendaraan tetap dapat, nyaman lah mereka itu. Walaupun katanya mengemban-amanat rakyat, tapi tidak mereka pikirkan bagaimana rakyat susah itu. Susah, walaupun mereka susah tetap membayar mereka juga gajinya dari pajak-pajak. Rakyat jelata itu walaupun mereka susah itu, mereka membayar gaji mereka buat bayar pajak apa yang mereka beli itu. Jadi kata kuncinya kita lihat saja ke depan 25 ini. Kalau saya bilang berharap sih kepada Pak Prabowo ini untuk ke depan ini memimpin negara ini, yang busuk-busuk dikedepanin saja lah ke meja hijau ini, supaya rakyat ini jelas ke depan ini maju juga. Jangan yang ecek-ecek yang amati kan, ngatur-ngatur, mengelola, membisik-bisikan yang nggak pantas untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Hendy atas opininya. Dan mitra bisnis, kami sudah 10. Saya Anita Wijaya.